Shalom, bahagia ya hari ini. Welcome back Basil. Selamat datang kembali Ira dari untuk visit us here and everyone yang mungkin baru pertama datang di tempat ini. Minggu-minggu ini bukanlah hal yang mudah bagi saya dan seorang teman. Ketika di dalam pergumulan yang begitu dalam, setiap pagi kami berdoa. Dan satu hal yang kami bilang ke Tuhan, Tuhan, kami punya iman yang kecil, tetapi kami punya Engkau Allah yang besar. Setiap pagi kami bilang iman kami kecil Tuhan, tapi biarlah Tuhan perhitungkan iman kami. Dan apa yang Tuhan bilang, setiap doa jawaban kita sudah diberikan. Hanya masalah waktu ketika kemuliaannya harus dinyatakan. Amin saudara. Saudara yang datang pada pagi hari ini, saya percaya apapun pergumulan saudara, mungkin saudara sedang di dalam masa-masa bahagia, tapi percayalah Tuhan selalu ada dan dekat dengan kita. Kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Musim boleh berganti Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tetap berdiri menjadi Allah dan Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Kudus. Ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karenanya kasih-Nya. Tuhan selalu dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ku yakin
Oh,
Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini. Sepenuhnya kami bergantung pada Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya satu yang kami miliki, untuk Engkau yang ada. Sejenak kami berdiam di hadirat Tuhan. Bawa kami dekat. Dekat kami. Jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan kami. Dekat kami. Pegang tangan kami. Bawa kami melihat kemuliaan-Mu. Apapun pergumulan, kami letakkan di bawah kaki-Mu. Tuhan, kekuatan-Mu tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkau, Allah kami, yang menjadi kebanggaan kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari selamat bagi namanya. Allah yang setia dan benar. Bersama-sama bertepuk tangan bagi namanya. Aku pada suka karena kasih-Mu, kembali memuji kebesaran-Mu.
yang tak pernah
tanganmu tertulis namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Katakan sekali, katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Mari wanita saja katakan dengan lembut. Mari semua wanita katakan, Tuhan di hidupku, puji Dia semua. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Mari sama-sama dengan lebih lembut katakan, ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari sekali katakan bersama-sama, ku nyatakan Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau baik buat kami Tuhan, Engkau baik buat kami, Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa. We are standing in your presence. We give you praise and we give you glory, Jesus.
Saat di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami mau lebih dalam lagi dalam kasih-Mu Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami. Thank you, Jesus. Just express your love to Jesus while you're standing in His presence. While you are in His court, express your love to Jesus. We love you, Lord. We love you, we love you, we love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau diberkati oleh suara-Mu, oleh firman-Mu. Bicara kepada kami, urapi Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara dan bahkan yang menerjemahkan. Biar setiap kami peroleh berkat yang maksimal pada saat ini. Speak to us through your word. We are ready to hear the word of God in the name of Jesus. Every believer say, Amen. Berikan suara sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati, saya sambutkan Tuhan. Haleluya. Shalom. Sudah salaman kiri kanannya? Disapa dong. Bilang saya senang kamu ada di sini, apalagi di samping saya. Terima kasih untuk tim musik yang sudah ikut melayani kita semua masuk dalam hadirat Allah. Jangan segan, di depan aja tim. Ayo, at the front please. At the front still have empty. Thank you. Yeah, we would like to closer with you. Haleluya. Ada sukacita, coba lambaikan tangannya yang bersukacita. Bahagia sekali lihat kamu semuanya yang baru datang kali ini. Haleluya. Tuhan itu luar biasa loh. Saya itu kadang-kadang nangis sendiri. Nangisnya bukan karena sedih, tapi karena bahagia Tuhan kita itu bisa bicara. Haleluya. Kalau Tuhan kita nggak bisa bicara, berarti Tuhan yang mati, tapi Dia pernah mati lalu bangkit, berarti Dia hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Persoalannya apa yang Dia bicarakan, kita dengar enggak, kita nurut enggak. Nah itu sebabnya hari ini saya mau ajarkan bagaimana berjalan dengan Allah. Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih setianya dicurahkan pada kita semua. Tinggal kita buka hati kita lebar-lebar, selebar yang bisa kita buat. Bagaimana caranya ya? Saya ingin ceritakan mulai dari pengalaman saya berjalan dengan Tuhan. Excited kan? Kalau saya sudah berjalan dengan Tuhan, saudara tinggal ikut dari belakang. Kan gembala dengan domba hanya ngikutin gembalanya. Saya ikuti gembala si Agung. Waktu kemarin pagi, saya masih antara di tempat tidur tapi sudah bangun. Tuhan bicara keras sekali. Justru itu aku message saudara satu persatu. Dia bilang, muridkan segala bangsa, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Singkat, padat, berisi. Saya tertemplak. Saya tak boleh pilih-pilih. Saya tidak boleh tunggu saudara datang baru saya layani. Saya harus rangkul saudara. Ayo dong datang lagi, ayo dong datang lagi. Siapa yang merasa senang di message? Angkat tangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba Ibu Noel datang kemari ke depan. Takut. Bagaimana saya itu bisa muridkan Ibu Noel sehingga omnya yang sakit sembuh gak? Sakitnya apa? Justru itu ke depan lah, saya tidak suruh cuma cerita. Waktu kita berjalan dengan Allah, ada transfer spirit. Kita cuma di restoran, dia jalan di depan.
Victoria Park. Terus hai, terus mampir, terus pelukan, terus bilang omku sakit, tolong doain. Saya bilang oke, dia kirim fotonya. Sembuh loh, padahal tidak ada harapan lagi. Sakit apa sih? Coba kasih tahu. Sakit apa? Pakai suara supaya semua pada dengar. Yang di online juga mau tahu bagaimana sih berjalan dengan Tuhan. Enjoy nggak? Nah, sakit apa sih Ibu? Tolong naik sebentar. Nah, Ibu Nel kan banyak orang tidak tahu, tapi Ibu Nel juga disayang Tuhan dalam sorotan Tuhan. Terima kasih. Omnya sakit apa? Om saya tuh sebetulnya bilang aja, Nil, aku sakit. Ya Om, kita bersama-sama berdoa dalam Tuhan, semua Tuhan akan ampuni. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Iya, sakitnya. Sakitnya dia nggak mau cerita sama saya. Iya. Soalnya kan Private ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya cuma dilihatkan fotonya seperti hopeless banget ya. Tapi puji Tuhan, bagaimana sekarang? sekarang udah sehat, udah jalan kembali. Haleluya, terima kasih. Silakan pelan-pelan turunnya. Nah, lihat ya. Kita kadang-kadang tidak saling mengenal, tapi Tuhan kenal. Even omnya yang di Indonesia dikenal oleh Allah. Berarti Allah kita hidup gak? Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Seru gak kalau jalan dengan Tuhan? Nggak usah takut, ternyata cuma gitu ya. Iya, jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan itu harus excited, melebihi jalan dengan presiden, melebihi jalan dengan orang sekaya apapun di dunia ini. Orang kaya aja bisa masuk penjara, iya kan? Pemimpin di Amerika. Tetapi kalau kita berjalan dengan Allah, Allah tidak penjarakan dia. Dia merdekakan kita, dia sembuhkan kita, dia pulihkan kita, dia bebaskan kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi orang yang sudah dibebaskan. Bulan ini kita diajar tentang kebebasan. Ada kebebasan, bilang ada freedom dalam hidupmu. Haleluya. Bagaimana supaya freedom seutuhnya itu menjadi milik saya dan milik saudara-saudara semua, keluarga saudara, siapapun kenalan saudara. Mau nggak kasih freedom, berita yang gratis, tapi ini good news. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus itu sayang kita semua ya. Jadi kalau kita berjalan dengan Allah itu, siapa yang untung? Cuma megang aja kayak Ibu Nel ya. Cuma nyapa aja sudah dapat khasiatnya. Karena kalau kita berjalan dengan orang yang berjalan dengan Allah, transfer loh. Transfernya itu luar biasa. Saya lihat wajah-wajah saudara yang sudah mengalami kuasa Allah. Karena kita berjalan bersama, bukan saja dengan Ibu Nel, tapi berjalan dengan keluarga PIC. Luar biasa. Kita mengalami dari hari ke hari perubahan. Ngalami nggak? Kalau belum, nanti double check setelah ibadah. Saudara makan, yang mau konseling saya sediakan di ruangan depan. Ya, saya tungguin di sana supaya saudara yang belum pasti bisa berjalan dengan Allah setelah dengarkan firman Allah ini, kita akan connect, pasang connection kayak Vodafone atau Optus. Mesti ada providernya baru internet masuk kan? Kalau saudara bawa HP kemana-mana dengan bangga tidak ada internetnya, bisa kepake enggak? Enggak total. Bisa pakai foto doang, tapi tidak bisa show kepada yang lain. Ada internet. Nah, hidup kita juga sebenarnya sangat berarti, sangat berguna. Bilang kiri kanannya, sudah berguna belum? Saudara itu sangat berguna. Ada orang merasa terpapar, tidak bisa tidur. Saya katakan kamu itu cantik, kamu itu luar biasa. Dia langsung kaget, loh aku cantik tuh. Gak pernah ada orang bilang saya cantik. Saya bilang kamu itu luar biasa, Tuhan mati untuk kamu. Kamu harus bangga menjadi milikmu. Nah, sekarang bagaimana supaya kamu berjalan dengan Tuhan? Pasang koneksi. Ya, berikan hatimu kepada Tuhan. Sama dengan mobile phone, mesti dibawa ke tempat tokonya, koneksi. Ini kan gereja bukan sekedar toko, lebih dari toko. Tapi jangan sampai saudara belum punya connection. Saya bantu saudara supaya saudara terkoneksi jadi murid Yesus. Amin. Karena dengan menjadi murid, saudara dapat wawasan. Internetnya bisa ke satu dunia, bahkan melebihi sampai di sorga. Saudara punya wawasan tentang Allah yang besar, sebesar apapun saudara bisa pelajari semuanya. Haleluya. Waktu kecil Joyce itu, dia sering sakit. Terus saya apain? Susah kencing. Saya juga pernah ngalami kayak gitu. Siapa yang pernah ngalami susah kencing? Jangan ditahan kalau kencing. Harus kencing pada waktunya. Tapi itu perkara kecil atau perkara susah? Bisa menjadi sulit kalau saudara
tidak punya Tuhan. Banyak sampai harus operasi karena infeksi saluran kencingnya. Tapi karena saya sudah berjalan dengan Tuhan, saya cuma olesin minyak urapan bagian tempat kencing, sembuh. Saya kasih tahu Joyce, anakku sekarang sudah umur 15. Saya kasih tahu, dia juga lakukan. Even saya pergi keluar kota, dia bilang, "Mami, mana itu minyak urapan?" Itu kan Alkitab ajar. Kalau kita tidak tahu, kita tidak pakai. "Mami, mana minyak urapan?" Saya tertahan lagi kencingnya. Sakit sekali, dia bilang. "Oke, kasih minyak urapan." Sembuh. Gampang nggak? Jadi sebentar, saudara juga harus membawa kuasa itu pulang ke rumah masing-masing. Siapapun yang sakit, kasih tahu, Allah masih mengasihimu. Dia mati di salib supaya oleh bilu-bilunya darahnya dicurahkan sekali untuk semua orang sampai selama-lamanya untuk mengampuni, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan, membenarkan, bahkan semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dahsyat ya. Banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain seperti yang saudara lihat di cover online hari ini. Ibu Eva yang pernah aneurisma, dikatakan pasti separuh badannya akan lumpuh, tetapi ternyata kan bisa pergi tur sama-sama dengan kita. Siapa yang nyangka? Karena kita ucapkan berkat atas hidupnya. Nah, sebentar kita akan gandengan tangan setelah saya sampaikan poin yang kedua, supaya kita gandengan tangan ucapkan berkat kiri kananmu. Daripada saya yang keliling lama seperti yang lalu ya. Jadi saya ingin kita gandengan seperti tadi waktu doa pengawal, saya gandengan sama Esther. Kenapa Esther jadi nangis? Hadirat Allah mengalir ya. Saya ingin semuanya akan mengalir, menerima aliran kuasa Allah itu, dan semua akan saya berikan minyak urapan gantian semprot satu-satu. Sudah didoakan. Nah, sekarang saya kasih tahu step pertama, bagaimana kita berjalan dengan Allah. Mau berjalan dulu atau enggak? Lalu diajar. Mesti mau dulu ya, bilang mampu. Mau berjalan, bagaimana sih kita berjalan dengan Allah? Harus koneksi, itu yang pertama toh. Jadi kalau kita sudah punya koneksi, ingat, seperti waktu motor mau berjalan bareng kan? Katanya Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi harus ada perjanjian, ada komitmen, ada apa lagi? Pengertian, ada kehadiran, ada kemauan, ada ketaatan, ngikutin janjinya, benar nggak? Kalau sudah daftar, ikut tur, tapi nggak datang, ya nggak bisa jadi. Berjalankah dua orang sama-sama, katakan bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi adakan suatu perjanjian. Berjalan dengan Allah juga kita harus adakan suatu perjanjian yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Nah, kalau saya sudah berjanji dengan Tuhan, aku mau menjadi muridmu, aku mau menjadi anakmu, dan Tuhan bicara aku bisa mendengar, itu karena saya terus connect sama Tuhan. Bayangkan kalau dia bicara terus aku tidak buka telinga saya, apalagi rohani saya tidak buka, tertutup telinganya, tidak ada terjadi kegerakan, tidak ada terjadi kesembuhan, tidak ada terjadi pertolongan yang lebih dahsyat. Tuhan itu maha baik. Nah, sekarang kalau kita sudah ngerti koneksi itu penting, lalu kita sertai dengan ketaatan, kita tidak disebut lagi anaknya, tidak disebut lagi muridnya, tapi disebut saudaranya. Pernah baca nggak ayatnya? Markus 3:35 katakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan ibuku. Saudara mau jadi saudaranya Yesus? Cuma lakukan. Jadi koneksi itu harus dilakukan. Bukan cuma tahu, kayak HP. Terus saudara sudah tahu, ada internetnya, tapi saudara tidak pencet on off-nya, tetap off atau tidak dipakai, tidak bisa berfungsi. Gampang nggak? Gampang ya. Jadi pertama kita harus punya koneksi, ya, punya hubungan, nyambung. Jadi kalau saudara nyambung dengan Tuhan, apa-apa pasti beres. Apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil. Amin. Haleluya. Yang kedua ini yang harus dijaga baik-baik, ketahanan. HP itu walaupun bilang tahan di air, jangan dimasukkan ke air. Ketahanannya itu cuma dipesan sponsor supaya laku drastis, laku banget ya. Tapi kalau saudara punya iman, punya ketahanan yang kuat, mau disiram apapun juga, mau dimatikan apinya,
oleh semangat yang tidak bertanggung jawab, saudara akan tetap kuat. Caranya gimana? Ini yang harus kita pelajari. Nomor 2, ketahanan. Ada lagu berkata begini, bila hati terasa berat. Pernah tahu? Terus apa lagi? Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yang ngarang dan yang nyanyi berarti dia lagi connect sama Tuhan. Jadi kalau hatinya suntuk, tidak berdaya, tidak punya lagi pengharapan, jangan ngomongin orang atau cerita ke orang, cerita ke Yesus. Di kaki Yesus kita dapat jawabannya. Jawabannya apa? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Benar nggak dia pedulikan? Iya, dia berfirman dan dia pedulikan. Jadi kalau saudara lagi susah, dengar lagu-lagu ini, ikut nyanyikan. Jadi saudara itu seperti terkoneksi. Kalau saudara tidak taati, saudara akan lost, tidak dapat apa-apa. Ada orang lumpuh, saya katakan di Surabaya, dia dokter, hanya dengan bersyukur karena pendeta tumpang tangan 15 menit walaupun waktu di tumpang tangan mangkel. Tapi setelah itu lengket kata syukur, dan dia yang lumpuh sudah 2 tahun sekalipun dokter tidak bisa obati dirinya, ternyata bisa berdiri dan sekarang berjalan, pasiennya diinjili, dia melayani di gereja, berkhotbah di mana-mana, jadi berkat. Haleluya. Bersyukur itu penting, koneksi ya, harus berkoneksi dengan Tuhan. Jangan diam kalau dengar lagu. Itu sebabnya saya rekam online Selasa Jumat, setiap aktivitas supaya saudara bisa terkoneksi. Ikut nyanyi sayang ya, ikut nyanyikan. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Jadi hati saudara arahkan kepada Tuhan. Ku terima anugerahnya. Terus apa lagi? Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Saudara yang menantikan perubahan dan belum mengalami perubahan selengkap-lengkapnya, tetap percaya. Katakan pasti akan mengalami. Saya sudah bilang saya pernah sakit batuk, tidak sembuh-sembuh. Saya katakan iblis bilang bohong, tapi sekarang batuk enggak, tetap sembuh. Jadi kita harus katakan iblis yang harus pergi, kita harus dibebaskan, disembuhkan ya. Saya janji beberapa orang akan sebentar diurapi biar sembuh total, tidak perlu bawa pulang sakitnya. Haleluya. Tuhan itu baik. Dan baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini adalah altar Tuhan. Ini adalah hadirat Allah. Kalau saudara datang dengan segenap hati, serahkan hidup saudara, maka saudara akan menerima kelepasan. Bukan karena orang berkata, tetapi saudara yang alami. Dan itu akan dialami pula oleh setiap anggota keluarga saudara. Percaya atau tidak percaya, saya doakan supaya terjadi apa yang Tuhan inginkan. Keluarga PIC, semua anggota keluarganya dimenangkan bagi kerajaan surga, dimuridkan menjadi murid Yesus yang setia. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana supaya kita bisa bertahan? Kalau di saat-saat susah, saudara jangan nengok kiri, nengok kanan, nurut siapa ya, yang kiri atau yang kanan. Ikut Yesus. Ayat yang kedua Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Perlu diuji enggak? Siapa yang uji? Kita ini tidak ada guru ya. Seperti kalau dokter gigi, murid-murid yang mau jadi dokter kan biasa praktek. Nah pasien-pasiennya itu harus diem. Dokter giginya walaupun masih murid harus ongke-ongke itu. Kalau gusinya lagi rusak atau lagi problem, siapa di sini banyak problem dengan gusinya. Nah dokter itu walaupun dia masih murid, dia harus perbaiki, dia harus bersihkan. Tapi ada gurunya yang pantau benar nggak jalannya.
Benar gak ya? Bertahan gak? Kalau pasiennya sudah stop. Selesai gak tugasnya? Kalau muridnya yang lagi praktek itu bilang, bentar aku lihat itu pasien ketakutan, aku tidak mau lagi lanjut, sudah batal jadi dokter gigi aja. Apa begitu hidup manusia? Pasti dia harus bertekun, bertahan sampai akhirnya. Benar gak? Nah, kehidupan kita juga begitu. Kalau ada kesusahan, jangan sedikit-sedikit, panggil Yesus. Yesus, engkau berkuasa, darah Yesus sucikan. Kata 3 aja sudah beres. Ya, waktu Ibu Eva itu dibesukin, dulu zaman COVID. Saya sebenarnya baru selesai COVID. Menurut aturan rumah sakit tidak boleh masuk. Tapi saya perlihatkan saya sudah tidak COVID lagi. Tapi dia bilang berapa hari sebelumnya kamu selesai COVID-nya? Saya bilang 4 hari. Oh, mesti sekian minggu. Saya bilang kapan lagi, ini orang sudah koma sekian puluh tahun. Harus tahan. Di bendung, dihalangin, terus jalan. Tidak maksa rubah peraturan, tapi mohon kemurahan Tuhan. Bila hati terasa berat, datang pada Yesus. Saya cuma berdoa sambil jalan. Tuhan, kalau saya pulang lagi ini jauh Tuhan, dari Canningfield menuju ke Midway itu jauh. Ternyata dipulangkan saudara. Sedih enggak? Ibu Eva tetap sakit, tapi besoknya saya datang lagi. Dijemput sama anaknya yang dari Kristen. Dia bilang, aku jemput. Saya bilang jauh, enggak apa-apa. Saya jemput, saya balikin lagi. Saya bilang ini iman besar. Saya bilang oke, ayo kita pergi lagi. Sudah masuk, doain luar biasa. Dengan doa itu dia disembuhkan Tuhan. Memang panjang perjalanan, tapi kalau kita tidak mendoakan, siapa yang bisa tolong? Nah itu soalnya Tuhan bilang, muridkanlah segala bangsa, jadikanlah segala bangsa muridku, sehingga dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak tahan banting, apa yang kita bisa lakukan? Pasti sedikit-sedikit give up, sedikit-sedikit berhenti. Saya mau ceritakan satu perkara ya. Kita itu kayak pohon, tahu pohonnya? Pernah nggak kalau pohonnya itu dibersihkan daunnya agar berbuah lebat? Itu Alkitab tulis dalam Yohanes 5 kan? Nah kehidupan kita itu diketahui. Pohon apa Joni? Dari buahnya. Benar nggak? Pohon apa Frida? Dari buahnya. Pohon apa yang ada di belakang? Wah, dari bunganya, dari buahnya. Saudara mau jadi pohon apa? Keluarkan buah. Amin. Jadi kalau kita keluarkan buah, kita pasti dapatkan hasilnya dan bertahan. Walaupun karena fokus kita kan kepingin keluar buah. Jadi walaupun banyak tantangan, gesekan, hambatan, gunting-gunting, bersih-bersihin, tetaplah berbuah. Kenapa kita harus tetap berbuah? Karena Tuhan ingin supaya apa yang gak sama dengan Tuhan diminggirin. Lalu kita makin berjalan dengan Allah serta dengan Yesus. Seperti yang Yesus inginkan. Saudara pernah baca nggak tentang Kolose pasal 3 ayat yang kelima? Kemarin itu saya kan lagi jalan-jalan dengan 3 orang di Armadale petrol 4 jam. Terus ketemu ada orang yang hampir jatuh ke sungai. Terus dia kalau nggak ditolongin sudah jatuh ke sungai. Bukan karena bunuh diri, tapi kalau orang depresi dan nyambung pikirannya kan, jalan jatuh lagi, hampir ke sungai. Siapa yang bisa tahu? Untung kita petrol jalan. Nah, terus sementara nolongin dia, akhirnya ambulans datang, polisi datang. Sementara nolongin dia, kita itu saling kenal satu dengan yang lain karena komitmennya sama, mau berjalan dengan Tuhan, mau nolongin orang. Jadi kalau tidak nolongin orang kan buahnya kita sebagai pohon ya nolongin diri sendiri aja. Mau berbuah untuk nolongin orang? Ya, harus berjalan dengan Tuhan dan buktikan saudara nolong siapa. Setiap hari pastikan ada yang saudara tolong. Kalau enggak buahnya berarti nolongin diri sendiri. Nah padahal Kolose pasal 3 ayat 5 kita harus menyerupai Tuhan supaya kita tidak mikirin diri kita sendiri aja. Kita fokus kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang. Coba. Jadi yang pertama tadi untuk berjalan dengan Allah kan harus connect. Yang kedua apa? Tahan banting, ketahanannya. Yang ketiga kita perlu menjadi berkat.
Abraham dipanggil keluar dari keluarganya, negerinya, untuk jadi berkat. Coba baca dulu dalam Kejadian 12 ayat 1-2. Kenapa dia disuruh keluar? Keluar dari mana? Coba baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi harus pergi. Bukan berarti pergi tinggalkan kampung halaman, tapi pergi tinggalkan culture kebiasaan kita yang tidak sama dengan Tuhan punya kemauan. Ada 5 yang saya catat. Perbuatan yang Tuhan tidak suka. Ini Abraham suka dengan berhalanya dulu kan. Masih namanya Abram, terus dipanggil menjadi Abraham. Ada Allah berjalan dengan dia. Nah sekarang dia disuruh pergi, tinggalkan culture-nya yang tidak sesuai dengan Allah. Menyembah berhala itu culture yang Tuhan tidak suka. Zaman sekarang, zaman modern ada juga yang disebut berhala modern. Dan itu dituliskan dalam Kolose pasal 3 ayat 5, dikatakan apa? Berhala modern itu, catat baik-baik. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ini yang harus kita tinggalkan. Kalau ini kita tinggalkan seperti Abraham, tinggalkan semua berhala kita bisa berjalan dengan Allah lebih maju lagi. Yang sekarang masih memelihara 5 macam ini, bilang Tuhan, aku mau stop dan aku mau berbalik jalan dengan Engkau. Tuhan tidak pernah buang kita, Dia sayang kita karena Dia mau mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Tapi jangan terus berkecimpung di sana, keserakahan, nafsu jahat, sumpah serapah, semua percabulan dan kenajisan berkecimpung di sana. Tuhan bilang berhenti, bertobat, balik kepada jalan Allah, jalan dengan Yesus. Apa jadinya kalau Abraham ditolong Tuhan, kita juga menerima pertolongan Tuhan. Abraham dapat apa sih? Dia bilang, aku akan jadikan bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Tidak cukup, ada lagi 1 bonus, engkau akan menjadi berkat. Jadi kita kalau tinggalkan masa lalu kita, tabiat yang tidak baik di hadapan Tuhan, Dia sudah ampuni, kubur baik-baik. Dan jangan dibongkar lagi kuburannya. Dan saudara berjalan menjadi manusia yang baru. Saudara akan menerima berkat dan menjadi berkat. Mau nggak menjadi bangsa yang besar? Kalau kita ini orang Indonesia kelihatannya minor banget di sini. Tapi kalau Tuhan yang berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar, jangan pikir cuma bangsa Indonesia yang saudara berkati. Segala bangsa muridkan Dia. Bukan untuk saya doang yang disuruh Tuhan jadikan segala bangsa muridku. Ketika kita bergandeng tangan satu dengan yang lain, maka murid-murid itu akan menjadi lebih berfungsi, menjadi berkat. Seperti contohnya saya kemarin, waktu jalan di Armadel, misalnya saya sendirian aja, bagaimana ngejar orang? Tidak mungkin. Bagaimana panggil ambulans? Bagaimana panggil polisi? Tapi karena kita bertugas bersama-sama, mengikat janji, dan melaksanakan tugas bersama-sama, akibatnya cepat terselesai. Orang itu tidak jadi bunuh diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mau jadi berkat, mulai kita muridkan Dia. Saya ingin impartasi kuasa dulu kepada saudara, supaya saudara semuanya bisa dapat merasakan bahwa kita ini sebenarnya sungguh-sungguh disayang Tuhan. Berapa banyak di antara saudara disayang oleh Tuhan, merasa disayang? Haleluya. Saudara sungguh-sungguh merasa disayang? Oke, tanpa musik ya, kita akan dengan tangan, coba keluar semua ke sana, terus kita gandengan tangan, bikin satu lingkaran, jangan ada satupun yang putus. Hadiratmu penuhiku, mutar aja keluar dari tempat. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, penuhi hatiku. Tolong kasih tersungkur di menyembahmu
Terima kuasa Allah. Siap berjalan dalam kehendak Allah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi hatiku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, mari sembah Dia. Allah yang mulia. Bawa hatimu kepada-Nya. Persembahkan hidupmu, minta Tuhan kuduskan dari segala berhala-berhala modern. Dan Yesus hancurkan semua akibat-akibatnya. Untuk penuhnya dibatalkan dalam nama Yesus. Mari saudara Dewi, saudara Joshua ikut masuk. Dalam nama Yesus. Dia kepala yang Yesus. Dia siapa yang di antara saudara sedang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kita akan berdoa, katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyembuhkanmu. Oh, haleluya. Kami perintahkan semua sakit penyakit yang mengganggu tubuhmu. Katakan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Oleh bilur-bilur Yesus, sakitmu sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Darah Yesus sucikan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Urialah kepala masa, segarkan jiwa kami, roh kami, tubuh kami disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan menerima berkat Allah. Kami terkoneksi untuk berjalan dengan Allah mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Berikan pujian bagi Tuhan. Yang belum dapat minyak urapan bisa minta sehingga semua kebagian. Silakan duduk kembali. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara merasa lega, sujud dia dalam hadirat Allah. Dia mampu memberikan berkat. Pemusik silakan maju ke depan. Kita akan bersyukur dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan ke depan. Untuk ibadah minggu depan, kita akan mempunyai satu acara, yaitu Father's Day. Mungkin bisa ditayangkan di layar Pak Denny. Untuk acara ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin saat ini ada mengikuti di online, bisa hadir bersama-sama pada minggu depannya. Dan yang baru pertama kali datang di
untuk datang bersama-sama pada minggu depan. Dan untuk yang sudah lama dan hari ini ada bersama-sama dengan kami mengucapkan juga selamat datang. Ya, kemudian untuk ibadah minggu depan itu seperti biasa jamnya jam 11 kita akan ibadah. Kemudian untuk hari Selasa jam 10. Kemudian hari Rabu ada konser. Dan itu jamnya akan dibagikan di WhatsApp biasa seperti yang Ibu Meke biasa bagikan. Kemudian untuk hari Kamis malam ada pembelajaran online. Dan hari Jumat jam 10 ada doa di sini. Kemudian untuk mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Johan, silakan. Balik lagi Father's Day. Tolong ditayangkan. Nah, minggu depan kita ada acara khusus. Jadi khusus banget. Minggu depan itu pemuji kita itu orang-orang ganteng. Coba berdiri, yang merasa ganteng berdiri, yang akan mimpin pujian minggu depan yang merasa ganteng berdiri. Pak Ian itu tidak merasa ganteng bukan? Coba berdiri. Nah ini berdiri Pak Ian. Ini minggu depan akan tampil sebagai aktor. Ya, terus mana lagi? Sebelahnya. Ayo, yang sebelah. Nah ini orang ganteng kedua. Terus siapa lagi? Abah. Ya. Ini lagi yang ganteng satu lagi nih. Jadi minggu depan yang mimpin bukan ibu-ibu, yang mimpin orang-orang ganteng. Jangan miss Bapak Ibu, asik banget. Ya kemarin dibocorin sama Frida, dikirim grupnya, kata gini, wih, bagus loh katanya. Ya jadi minggu depan kalau kepingin lihat orang-orang ganteng ini mimpin pujian, jangan miss ya. Nah, juga gini, kalau yang pria-pria minggu depan kepingin choir, if you just want to over choir, datang, nanti kita akan bikin grupnya untuk minggu depan juga bisa pria-prianya ikut choir. Oke? Pria-pria, kalau yang setuju coba angkat tangan, yang mau ikut jadi choir minggu depan, coba lambaikan tangan. Ada lagi, sebenarnya ada yang ganteng lagi di belakang itu. Larry, ikut choir ya. Coba berdiri sebentar Larry. Nah, ya, nanti minggu depan yang pria-pria melayani gitu. Dan jangan lupa minggu depan juga ada kaos kaki di sini akan ditempel. Kaos kakinya itu nanti kalau dibawa pulang itu ada ayat. Dan saya percaya kalau suami-suami belum datang ke Tuhan bawain kaos kaki. Nanti begitu cium kaos kaki, percaya Tuhan. Ya, jadi ini jangan lupa lihat itu Father's Day tanggal 3 September jam 11 pagi minggu depan. Jadi habis ini kita akan dekor ruangan setelah ibadah ini. Kalau Bapak Ibu yang nggak kemana-mana bisa mengulurkan tangan bantu-bantu, bagus juga. Kita akan dekor. Jadi minggu depan itu ruangan ini akan punya nuansa Father's Day. Ya, itu aja saya omongkan di satu baik-baik. Jadi jam 11 pagi. Dan saya nggak tahu sebenarnya kita udah ada plan juga minggu depan itu laki-lakinya masak. Tapi karena waktunya nggak cukup, kayak tahun kemarin laki-lakinya masak semua tuh. Jadi tahun ini kita nggak masak. Yang masak adalah jago-jago masak. Yaitu perempuan-perempuan jago-jago masak itu akan menyiapkan makanan kita buat minggu depan. Thank you banyak ibu-ibu yang masak minggu depan. Masakannya itu luar biasa, udah disiapin. Minggu depan kita akan merayakan Father's Day. Sekarang kita berdoa bagi Tuhan kita. Saya kembalikan kepada Ayo silakan. Ya, terima kasih Pak Johan untuk informasi yang luar biasa. Karena kami bersyukur untuk pertama kali Bapak-Bapak akan
memimpin pujian, singers dan sekalian main musik. Jadi minggu depan pasti luar biasa. Kita bersyukur kalau ini bisa berjalan itu karena kasih Tuhan. Ya, sebelum kita melakukan persembahan, kita berdoa dan saya minta Ibu Nina untuk bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas semua firman, janji firman-Mu dan semua yang Kau sudah sampaikan untuk setiap kami. Kami diperbaharui selalu setiap hari untuk menjadi seperti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Dan kami percaya kehendak-Mu, rencana-Mu adalah yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus yang di hadapan-Mu Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga mempersembahkan hidup kami, diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Do whatever you want us to do to glorify your name, Lord Jesus. We keep offering today with a grateful heart in Jesus Christ. Amen. Thank you. Simakan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke, sebelum kita berdoa Bapak Ibu, saya kepingin ngomong something gitu ya, tapi saya kepingin manggil dulu Abah Sugi Mas Ustaz.
Ngebayang ya kalau Pak Sugi ini punya segalanya gitu. Punya segalanya. Saya pinjam tasnya sebentar. Bukan tas kamu. Kamu lagi menurut saya apa? Gini, Pak. Isinya tasnya si Abah ini. Oh banyak Bapak Ibu. Ada kesembuhan, ada duit. Yang belum dapat jodoh, ada jodoh. Bilang apa? Banter ini. Terus apa lagi ya? Ada damai, ya kan? Apa lagi ya? Ada sukacita, ya kan? Apa lagi Pak Sugi? Apa lagi Pak? Si Abah ini hebat tuh. Ada bahasa nih. Iya. Nah, sekarang kalau dia punya segalanya ini ya, segala need kita itu ada di sini. Ya. Kira-kira mau nggak digandeng sama Abah? Sampai yang mau angkat tangan. Ruki ya. Mana istrinya? Gandeng dong. Digandeng dong. Gandeng. Nah, gitu. Ngerapat dong. Iya, difoto. Nah, pasti seneng dalam hati dia kan? Iya kan? Oh, kemana apa pergi? Kepengen digandeng apa? Bayangin. Kita lapar nih. Oh, jangan takut. Ya kita ke restoran yang siapa? Abah. Terus penyerang lagi. Pak, nggak punya jodoh, Pak. Gandengan. Ini dapat jodoh. Iya kan? Semua happy sama dia. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita punya di surga itu Tuhan yang punya segalanya. Punya segalanya. Dan Tuhan cuma gampang kok. Ada kata ini Tuhan ya. Ada kata ini Tuhan. Bayangkan Tuhan pakai batik. Ya kan? Dia punya segalanya, dia baik, dia suka share segalanya. Mau nggak gandengan sama Tuhan? Kemana dia pergi, Tuhan, aku mau jalan dengan Tuhan, aku mau gandengan dengan Tuhan, aku mau pergi sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita tuh pasti dapat apa yang kita inginkan, kita dapat kemuliaan Dia. Amin. Yang percaya bilang amin. Nah caranya gimana? Tadi diajarin 3 kunci sederhana. Kita masih apa? Connect. Ya connect. Connect sama Abah besok. Ya, connect, lekat, nempel, jalan terus sama Tuhan. Itu yang pertama. Kita bisa kehilangan apa sesuatu dalam hidup ini, tapi nggak boleh kehilangan Tuhan. Yang kedua apa yang dibutuhkan? Endurance, ketahanan. Ketahanan apa? Tetap gandeng ya gandeng terus. Jangan kandangnya kadang gandeng, kadang-kadang enggak. Punya problem, loyo. Gak punya problem, semangat. Hari ini punya problem, gak punya problem. Kita harus tetap teguh. Kita tetap bertahan. Kita tetap kuat di dalam Dia. Yang percaya dengan amin. Dan bahkan yang ketiga diajar tadi, kalau kita tahu kita jalan dengan Tuhan. Tahu nggak? Tuhan di zaman dulu tuh ya, kemana Dia pergi pagi-pagi? Memberkati orang. Siang hari pergi Dia memberkati orang. Ketemu orang sakit disembuhkan, ketemu orang lumpuh dipulihkan, ketemu orang kerasukan setan dibebaskan. Dia selalu jadi berkat. Yuk, kita semua di sini mau jadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju berdiri sama-sama dengan saya. Yang setuju berdiri sama-sama, berkatakan, saya siap Tuhan. Mau jadi berkat bagi banyak orang. Silakan sedih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Biar Tuhan siang hari ini apapun dia pergumulan kami, taruh tangan di dada Bapak Ibu. Just lay your hands on your chest. No matter how big is your problem, no matter how huge your challenge in your life, today, just believe. Lay your hands on your chest and God is ready to help you. Thank you Lord. Ambil waktu berdoa. Take the several minutes to bring your prayers to Jesus. Lihat tangan kami. Search our heart.
Stretch out your arm and help us, my Lord. I exalt thee. Percaya, Dia tolong kita. Dia sembuhkan. Dia buka jalan buat kita. Percaya Tuhan menolong. He ready to help you, make a way for you. Oh, one more time, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Dia sembuhkan, dia tolong. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Angkat tanganmu saat ini. Hadapkan wajahmu kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami gak perlu jalan sendiri, tapi Tuhan sedang berjalan bersama kami. Terima berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Kesehatan kita diberkati, dibuat sehat oleh Tuhan. Dan bahkan terima damai yang melebihi akal pikiran kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami terima berkat ini dengan percaya berkata amin, amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you all. Sampai jumpa hari minggu lagi.
zona global ya.